Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Bapak Maulana. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan mengenai materi PAI kelas 9 tentang ibadah haji dan umroh. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian haji. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu haji yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syarak, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, amanahlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Al-Imran ayat 9. Nah, itu tadi kita telah membahas mengenai pengertian haji. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Di samping wajib melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga wajib melaksanakan ibadah umroh. Oleh karena itu, para jamaah haji pada saat di tanah suci melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Adapun tata cara melaksanakan kedua ibadah itu ada 3 macam cara, yaitu 1. Ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umroh. 2. Tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Yang ketiga, qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Berikutnya kita akan belajar mengenai syarat wajib haji. Apa itu syarat wajib haji? Syarat wajib haji adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila tidak dipenuhi, maka gugurlah kewajiban hajinya. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat atau tidak gila. Yang keempat, merdeka dalam artian bukan seorang budak. Yang kelima, mampu atau istito'ah, mulai dari biaya, kesehatan, dan keamanan, serta nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan itu tercukupi. Nah, adapun rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan pedang atau denda. Yang pertama, ihram. Ihram disertai dengan berniat mengerjakan ibadah haji. Niat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyi niatnya sebagai berikut: Labbaik Allahumma ya Allahu hajja. Yang kedua, wukuf. Wukuf hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga ada tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf, berlawanan dari arah Jerusalem. Tawaf rukun ini dinamakan tawaf ifadah. Nah, adapun syarat tawaf adalah sebagai berikut: A. Menutup aurat. B. Suci dari hadas dan najis. C. Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. D. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. E. Tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. F. Tawaf dilaksanakan di dalam masjid. Adapun macam-macam tawaf adalah sebagai berikut: A. Tawaf qudum adalah tawaf yang dilaksanakan ketika baru sampai di Mekah sebagai sholat tahiyatul masjid. B. Tawaf ifadah adalah tawaf rukun haji. C. Tawaf pada adalah tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah. D. Tawaf tahallul adalah penghalalan barang yang haram karena ihram.
Tawaf nazar adalah tawaf yang dilaksanakan karena adanya nazar. F. Tawaf sunnah adalah tawaf yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, jika tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa, dalam artian kita rugi. Nah, adik-adik semuanya, yang berikutnya rukun haji adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-larian kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Adapun syarat-syaratnya adalah A. Dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah. B. Dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan C. Dilaksanakan sesudah tawaf, baik tawaf rukun maupun tawaf wudhu. Yang kelima ada tahallul. Tahallul adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang keenam tertib. Tertib yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun. Nah, itu tadi kita telah belajar mengenai rukun haji. Sekarang kita akan belajar mengenai wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dan atau menyembelih hewan. Membayar dam ya, atau denda, atau dengan menyembelih hewan. Yang pertama, wajib haji itu adalah ihram. Ihram dari mikot. Ihram dari mikot yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masa mikot atau mikot zamani adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar dari hari raya haji tanggal 10, bukan haji ya, tanggal 10 bulan haji. Nah, ketentuan tempat atau makani. A. Mekah adalah mikot atau tempat ihram orang yang tinggal di Mekah. B. Zulhulaifah adalah mikot atau tempat ihram orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. C. Juhfah adalah atau mikot tempat ihram orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. D. Yalamlam adalah mikot atau tempat ihram orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. E. Homul Munazil adalah tempat ihram orang yang datang dari arah Najdil sampai Yaman dan Najdil, Hijaz dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. F. Ada Suirqin adalah mikot atau tempat ihram orang yang datang dari arah Irak dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Yang G. Bagi penduduk negeri-negeri yang ada di daerah Mekah, negeri Mekah, dan mikot-mikot tersebut adalah mikot tempat ihramnya dan negeri masing-masing di mana mereka. Nah, itu tadi mengenai wajib haji. Yang kedua, selain ihram, yang kedua ada berhenti di Muzdalifah. Yang ketiga, berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya haji sesudah hadir di padang Arafah. Yang keempat, melontarkan jumrah Aqobah pada hari raya haji. Yang kelima, melontar 3 jumrah. Melontar 3 jumrah yaitu jumrah ula, awal, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Melontar jumrah dilaksanakan dan sudah tergelincir matahari pada setiap harinya dan sebanyak 7 kali untuk setiap jumrah. Nah, adik-adik semuanya, jumrah itu dikatakan bahwasannya ketika kita melempar jumrah maka kita melempar setan-setan. Nah, adapun syarat melempar jumrah adalah sebagai berikut. A. Melontar jumrah dengan 7 batu dan dilemparkan satu persatu. B. Menertibkan 3 jumrah, mulai dari jumrah ula, jumrah wusta, dan yang terakhir jumrah Aqobah. C. Alat untuk melontar jumrah adalah batu kerikil. D. Bermalam di Mina. E. Tawaf wada adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. F. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Jadi ketika kita haji tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan, bahkan membunuh hewan-hewan. Sunnah haji. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sunnah haji. Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa atau dalam artian kita rugi karena kita tidak mendapatkan pahala. Adapun sunnah haji sebagai berikut. 1. Ifrad, yaitu ihram untuk haji dahulu baru umrah.
kedua, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha. Lafaz talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Ya. Jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika laka. Artinya, ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintahmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang menyekutui kekuasaanmu. Yang ketiga, berdoa sudah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat sunnah tawaf. Yang keenam, masuk ke Ka'bah. Nah, itu tadi mengenai wajib haji dan sunnah haji. Adik semuanya, sekarang kita akan berbicara mengenai larangan haji. Di larangan haji di sini dibagi menjadi 3, ada yang bagi laki-laki, ada yang bagi perempuan, dan ada yang untuk keduanya, yaitu bagi laki-laki dan bagi perempuan. Larangan haji adalah, apa yang dimaksud larangan haji? Larangan haji adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau kita lakukan selama kita melaksanakan ibadah haji. Nah, bagi laki-laki, yang A, memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau diikatkan kedua ujungnya. Oleh karena itu pakaian ihram itu tidak dijahit. Ya, jelas ya, pakaian ihram itu tidak dijahit. Yang B, menutup kepala kecuali sesuatu hal, maka dibolehkan, akan tetapi harus membayar dam. Misalkan sesuatu hal itu karena adanya unsur-unsur tertentu yang ketika kalian itu menutup kepala, mungkin kepala kalian sedang ada sesuatu atau terjadi sesuatu yang diperbolehkan oleh syarak, maka itu diperbolehkan, tetapi harus membayar dam. Jelas ya, karena ada sebagian manusia itu ketika kepalanya tertutupi itu akan merasa pusing. Bagi perempuan, menutup muka dan kedua telapak tangan. Apabila keadaan mendesak, ia boleh menutupnya, akan tetapi harus membayar fidyah. Ya, menutup muka dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan ibadah haji, di sana itu tidak ada wanita-wanita yang memakai cadar. Ya, wanita-wanita yang memakai cadar, termasuk ketika sholat itu tidak boleh menggunakan cadar, apalagi masker ya. Hukumnya adalah makruh, akan tetapi makruhnya tidak sampai kepada yang haram. Oleh karena itu, tetap harus membayar fidyah ketika melaksanakan ibadah. Nah, adapun larangan haji bagi laki-laki dan perempuan, yang pertama A, memakai wangi-wangian baik di pakaiannya, pada badan atau pada pakaian. Oleh karena itu biasanya orang haji itu sabunnya baunya netral. Yang B, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, termasuk memakai minyak rambut. Yang C, memotong kuku. Yang D, mengakadkan nikah, baik menikah atau menjadi wali nikah. Yang E, bersetubuh bagi suami istri. Yang F, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan, itu tidak boleh. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai dam atau denda haji. Jamaah haji yang meninggalkan wajib haji atau melakukan perbuatan yang dilarang pada saat ihram maka harus membayar dam. Nah, adapun jenis pelanggarannya dan ketentuan damnya sebagai berikut. Di tabel pertama, baris pertama, tidak mengerjakan haji ifrad. Yang dikerjakan adalah haji tamattu atau qiran, itu maka damnya menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu berpuasa 10 hari atau 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asal. Di baris yang kedua, melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut: rambut, memotong kuku, atau larang-larang di atas tadi ya. Nah, maka ketentuan damnya adalah boleh memilih. Pertama, menyembelih seekor kambing. Yang kedua, puasa 3 hari. Yang ketiga, memberi makan 6 orang miskin. Yang poin ketiga, berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama atau larangan yang dapat membatalkan haji. Nah, untuk damnya, menyembelih seekor unta, kalau tidak mampu seekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Pelaksanaan penyembelihan ini harus di Mekah, ya.
Yang keempat, berburu dan membunuh binatang liar. Nah, maka damnya adalah atau dinanya menyembelih binatang berupa unta, sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuhnya. Dalam artian sebanding itu harganya sama. Yang terakhir, terlambat datang, maka damnya adalah bertahalul atau mencukur rambut dan menyembelih seekor sapi. Oleh karena itu, ketika nanti kalian haji, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan kalian membayar dam. Nah, karena ketika kalian berada di sana itu nanti kalian akan kesusahan, atau dalam artian ketika kita berangkat haji itu uang yang kita miliki terbatas. Karena itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tadi adik-adik semuanya mengenai larangan-larangan haji dan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai tata cara peribadahan umroh. Nah, pengertian dan hukum umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi kalau haji itu ditentukan di bulan Dzulhijjah, sedangkan umroh itu tidak ditentukan. Oleh karena itu kita boleh melaksanakan umroh kapan saja. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya bagi yang mampu. Ya, sama. Nah, itu tadi mengenai pengertian umroh. Secara umum, tata cara pelaksanaan umroh itu tidak ada bedanya dengan haji kecuali rukunnya, ya, syarat-syarat dan juga wajib umroh itu hampir sama. Untuk syarat-syaratnya sama, sedangkan rukunnya kalau di haji itu kita melaksanakan wukuf di padang Arafah, sedangkan umroh itu tidak ada pelaksanaan wukuf. Yang ada cuma ihram, tawaf umroh, sa'i, tahallul dan tertib. Dan wajib umroh itu adalah umroh dari mikot yang B tidak berbuat yang diharapkan pada waktu umroh. Jadi secara umum sama, yang membedakan hanya rukunnya, yaitu wukufnya di Arafah. Nah, tadi adik-adik semuanya yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.